Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Waalaikumsalam. Selamat siang, Pak. Mohon maaf ya, ini telat. Tadi komputer saya lagi-lagi bermasalah. Alhamdulillah bisa connect lagi. Jadi tahu-tahu Zoom saya passwordnya nggak berfungsi, tiba-tiba Zoom saya nggak berfungsi. Saya pikir wah langganan saya udah habis, saya udah bingung gimana. Alhamdulillah aktif lagi. Ya, masih ada berapa orang? 4 orang lagi yang akan masuk. Sementara kita akan mengerjakan, nah gini ceritanya. Setelah saya pertimbangkan beberapa hal, kuliah kita hari ini kita masih pakai Excel ya. Jadi RapidMiner-nya Rapid Miner, Big Data Analytics yang pakai RapidMiner-nya nanti kita kasih video yang dibuat oleh dosen ya, insya Allah. Pertimbangannya banyak, tapi salah satu yang mendasari adalah ini diperlukan untuk pemantapan kalian menghadapi UAS. Oke. Nah, sekarang hari ini kita akan mempraktekkan lagi bagaimana melakukan analytical procedures, prosedur analitis dalam audit, serta uji substantif untuk beberapa hal ya. Esensinya seperti itu. Dan khusus topiknya kita melancarkan atau mendalami rekonsiliasi, menandingkan data ya. Jadi selain menajamkan intuisi untuk menemukan anomali, juga membangun kompetensi yang lebih baik di bidang rekonsiliasi ya. Nah, filenya rekonsiliasi itu ada sebentar di Zoom, pernah saya bagi apa ya? Oh ya. Yang latihan 5 buku bank itu pernah dipakai nggak? Sudah pernah kita praktekkan belum? Belum, Pak. Belum ya? Yang file dari Zoom. Ya, kita pakai itu dulu ya. Dari Zoom, dari Telegram. Sorry, dari Telegram. Saya buka dulu Telegramnya.
Ya, apakah komputer saya sudah terlihat layarnya? Sudah Pak. Sudah ya. Ini sekarang saya lagi buka buku kas. Kita tidak bahas buku kas, kita melakukan rekonsiliasi antara rekening koran dengan buku bank. Jadi tujuannya adalah kita mencari apakah di buku besar bank ada transaksi yang belum tercatat di rekening koran. Atau sama-sama pernah tercatat tapi jumlahnya berbeda. Yang kedua, menguji di rekening koran apakah ada transaksi di rekening koran yang belum tercatat di buku besar bank. Nah, maka kita tulis di sini menurut, karena saya sekarang lagi buka rekening koran, maka saya tulis menurut buku bank. Nah, sifat tampilan rekening koran dibandingkan dengan buku bank itu debit kreditnya kebalik. Jadi kalau di rekening koran itu debit, maka di buku bank itu berarti kredit. Sebaliknya kalau rekening koran kredit, di buku bank kita debit. Gitu ya, benar ya? Setuju? Di kuliah akuntansi dulu gitu kan? Jadi kita membandingkan debit rekening koran dengan kredit buku bank. Nah, sekarang dari buku bank kita lakukan ditembakkan angkanya ke sini dari buku bank ke rekening koran. Tentu untuk bisa menembakkan, kalau kita pakai VLOOKUP, kita mesti punya kolom yang menjadi kolom acuan. Bisa pakai tanggal, bisa pakai kode, bisa pakai uraian, bisa pakai debit kredit. Tapi yang paling tepat adalah kode. Kita harus pakai kolom yang berisi data yang unik. Kalau tanggal ini nggak unik, tidak unik, ini ada tanggal yang sama nih ya. Jadi kalau ini jadi acuan nanti kacau. Maka kita pakai yang unik adalah kolom kode. Maka kita tulis VLOOKUP, panggil jendela bantu, lalu mencari apa? Nah, patokannya sel yang di kolom acuan, mencari FA23001 ini, B4, klik table array, sedangkan kita mencari sisi kredit ya, kita menuju buku bank, mulai dari kolom yang ada nomor kode itu, yaitu kolom C, sampai ketemu sisi kredit. Kolom keberapa itu yang akan ditampilkan? 1, 2, 3, 4. Kolom 4 yang akan ditampilkan. Bawahnya kita ketik 0, artinya kita tidak mengizinkan komputer untuk menebak-nebak seandainya tidak ketemu. Klik OK. Nah, sekarang double klik. 1000 dengan 1000, 2200, 2200. Ada cocok? Yang tidak cocok ini nih, NA. Nah, selanjutnya yang debit, kita VLOOKUP juga. Mencari nomor kode ini. Mencarinya di buku bank, sisi debit. Kita blok dari kolom yang ada nomor kode itu, yaitu kolom C, sampai ketemu debit. 1, 2, 3. Kolom ketiga. Lalu 0. Klik OK. Nah, kita dapat temuan NA. Artinya apa? Di rekening koran ada transaksi ini. Di buku besar dicari entah ayah, NA itu entah ayah. Enggak ada ya. Nah, dong. Juga transaksi yang baris 13 ini di rekening koran ada, di buku besar tidak ada. Nah, berarti di buku besar belum dibukukan. Ini jasa giro ya, biasa gitu ya. Di rekening koran sudah di-charge jasa giro,
Di buku besar belum dicatat. Biaya bank juga gitu ya. Oke, silakan dipraktekkan. Jadi ini pakai VLOOKUP. Saya tampilkan VLOOKUP-nya. Kalau ada kesulitan, pertanyaan boleh bertanya ya. Apakah ada kesulitan? Mohon Pak. Oke, kalau sudah tidak ada masalah, sekarang kalian bisa lakukan untuk yang di buku bank. Tulis di sini, menurut rekening koran. Sama juga ditukar juga. Pakai VLOOKUP. Mencari nomor kode ini. Mencarinya di rekening koran, mulai kolom B sampai ketemu kredit. 1, 2, 3, 4. Kolom keempat, 0. Oke. Ya. Selanjutnya, ini juga gitu, VLOOKUP. Mencari kode ini, C4, di rekening koran,
kolom debit 1, 2, 3, yaitu kolom ketiga. Nah, lalu hitung selisihnya. Selisihnya selisih debit dan kredit sama dengan ini minus ini. Nah, sebelahnya juga gitu, sama dengan ini minus ini. Copy ke bawah. Nah, kita tidak menemukan transaksi yang sama-sama dibukukan tapi jumlahnya salah. Nah, jumlahnya beda. Kalau jumlahnya beda, misalnya ini ya, misalnya ini. 780 terbukukannya di buku bank terbalik menjadi 870, misal. Maka akan muncul selisih, ya bukan 0. Nah, ini mencerminkan bahwa transaksi baris 5 ini sama-sama dibukukan, baik di rekening koran maupun di buku besar. Tetapi jumlahnya nggak sama. Yang satu 870, yang satu 780, maka ada selisih 90. Kalau kejadiannya seperti ini, maka langkah lanjutan dari auditor adalah melihat bukti sumbernya. Lihat bukti sumbernya, kenapa berbeda? Jumlah yang betul 870 atau 780. Untuk kasus yang ini, kesalahan ini akan ditemukan baik di sheet buku bank maupun di sheet rekening koran. Nah, di sheet rekening koran akan ada perbedaan. Kalau kita hitung selisih debit dan kredit, kita pakai rumus sama dengan ini minus ini. Sebelahnya juga gitu. Ini minus ini. Enter. Double klik. Nah, kita akan menemukan kesalahan serupa, ya, kesalahan yang sama. Jadi kalau problemnya ada di selisih saja, ada di selisih, nilainya bukan 0, berarti itu ada sama-sama dibukukan, tetapi tidak sama jumlah mencatatnya. Kalau NA berarti ada di tabel sebelah kiri, tapi tidak ada di sebelah kanan. Sebelah kanannya adalah buku bank, kalau sheet yang saya buka ini. Karena saya ada di rekening koran. Kalau saya ada di buku bank, ini berarti dibukukan di buku bank, tapi belum masuk ke rekening koran. Nah, contohnya pembayaran tagihan ini ya. Sudah dibayar tagihannya, sudah terbit ceknya, tetapi belum di debit di rekening koran. Artinya ceknya sifatnya masih outstanding. Ya. Outstanding check. Oke, silakan dipraktekkan. Kalau ada pertanyaan, silakan bertanya.
Ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, sekarang kita menuju ke folder lain ya. Ada folder namanya latihan uji substantif. Nah, ini kan apa namanya? Foldernya yang pernah saya kirim ya. Ada latihan uji substantif, kemudian ada rekonsiliasi 2 ini. Nah, rekonsiliasi 2 ini coba dibuka. Sudah dibuka semua? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, ini kasusnya begini. Ini ada data wajib pajak dari 2 kantor layanan pajak. Nah, yang sedang terbuka ini adalah database KPP B, Kantor Pelayanan Pajak B. Dia punya potongan data, kita ambil sepotong saja. Potongan data perusahaan, ada PT Jojo, ada CP Jojo, ada Kocak, Sukses, Jaya, Damai gitu ya. Nah, perusahaan Jojo ini punya supplier. Kalau dia punya supplier, berarti transaksi ini transaksi pembelian. Jadi ini database dari SPT PPN, laporan pajak mengenai PPN. Nah, jadi ini bunyinya, cara bacanya, PT Jojo yang punya NPWP di sebelah kirinya di kolom A, itu membeli dari supplier. Suppliernya NPWP-nya di kolom C, nama suppliernya ABC. Pembelian itu menggunakan faktur faktur PPN, nomor fakturnya ini, tertanggal segini. Nah, juga punya faktur komersial yang tanggalnya beda, nomornya tentu beda. Ini nomor faktur komersial mestinya nih. Ya. Isi izin, ini komersial. Pak. Ya? Baru masih kelihatan folder. Oh, belum kelihatan. Oh, mohon maaf. Saya ada salah ya. Oh, iya, saya salah menampilkan. Saya ulangi kalau gitu. Ini saya udah tampak spreadsheet saya. Sudah ya? Sudah, Pak. Ya. Ini saya ada di sheet kantor pelayanan pajak B. Ada kolom B. Kolom B ini nama perusahaan wajib pajak yang home base-nya di KPPB yang tercatatnya di kantor pelayanan pajak B. Nah, dia akan melaporkan pajak, laporkan PPN ya. Ada beberapa wajib pajak ini selain Jojo. Nah, cara bacanya, Jojo yang punya NPWP di kolom A itu membeli dari supplier yang NPWP-nya di kolom C. Nama suppliernya PT ABC. Nomor faktur PPN-nya ini, tanggalnya ini. Kemudian tanggal faktur komersialnya ini. Kemudian ada nomor faktur komersialnya. Wah, ini nomor faktur PPN-nya ini kok double nih. Kemudian nilai PPN-nya dasar pengenaan pajak. Kemudian kantor layanan pajak B ini nelpon kepala kantor layanan pajak tetangganya, KPPA, di kota sebelah. Minta
data transaksi-transaksi dari wajib pajak yang menjadi mitra usaha wajib pajak KPPB. Jadi KPPB, PT Jojo ini berinteraksi dengan ABC. ABC ini ada di KPPA. Nah, maka diminta datanya ke KPPA. Di laporan pajak KPPA, sifat Jojo adalah penjual. Dia menjual kepada PT Sukses, kepada PT Yaya, kepada PT Jojo. Nah, ini contohnya ABC jual kepada Jojo. Jual kepada Jojo dengan nomor faktur ini. Ya. Kemudian nilainya seperti ini. Apa tujuan dari permintaan data ini? Tujuannya adalah ingin mengetahui apakah wajib pajak yang ada di KPPB itu ada yang melaporkan PPN masukan, padahal transaksi itu fiktif. PPN masukan itu kan bisa dikreditkan ya, diperhitungkan dengan jumlah PPN keluaran, sehingga total PPN yang akan dibayar ke kas negara adalah selisih antara PPN keluaran dengan PPN masukan. Jadi kalau bikin PPN masukan fiktif, maka jumlah yang dikreditkan banyak. Kalau jumlah yang dikreditkan banyak, maka jumlah yang akan disetor kas negara jadi sedikit. Nah, itu niatnya si KPPB. KPPA menyambut baik karena dengan rekonsiliasi itu, KPPA akan mengetahui apakah ada penjual di wilayah kerja dia. Wajib pajak yang bisnisnya jualan di wilayah kerja dia, yang menyembunyikan PPN keluaran. Dia jualan ke wajib pajak lain, PPN keluarannya dipungut, tetapi tidak dilaporkan. Dengan tidak dilaporkan berarti ditilep, dicuri PPN keluarannya itu. Selain itu, sales-nya juga jadi kecil. Kalau sales-nya kecil, maka laba bersihnya kecil, maka PPh badan, pajak penghasilan badannya pun jadi kecil. Nah, dengan membandingkan data dari wajib pajak di wilayahnya dengan data wajib pajak di wilayah lain yang menjadi mitra bisnis dari wajib pajak di wilayahnya, maka akan bisa diketahui. Karena misalnya di KPPB ada wajib pajak, Jojo misalnya. Jojo beli sesuatu dari ABC. Jumlahnya sekian, misalnya $22.900 misalnya. Di laporan pajak ABC nggak tertulis itu, yang 29.000 itu. Nah, misalnya nggak ada, berarti disembunyikan. Nah, dapatlah temuan. Gitu tujuannya ya. Nah, sekarang tugas kalian adalah menemukan ketidaksinkronan, menemukan apakah ada penjualan yang dilaporkan oleh wajib pajak di KPPA yang tidak lengkap. Jadi misalnya ABC harusnya melaporkan penjualan ada 10 transaksi kepada PT Jojo. Yang dilaporkan cuma 8 saja. Yang 2 disembunyikan. Apakah ada itu? Kalau ada, berapa banyak? Kemudian juga sekaligus menguji apakah ada pembelian yang di KPPB, di wajib pajak yang terdaftar di KPPB, yang barangnya itu tidak dijual oleh KPPA. Dan yang terakhir, apakah ada laporan pajak baik di A dan di B sama-sama dilaporkan tapi jumlahnya tidak cocok.
Ya, silakan dicoba. Saya kasih waktu 5 menit. Memakai cara seperti tadi rekonsiliasi kas bank. Kita cari field atau kolom yang sifatnya unik yang bisa dipakai untuk menandingkan. Nomor faktur PPN, Pak. Nomor faktur PPN ya, karena itu sifatnya unik ya. Oke, jadi kita lakukan di 2 tabel itu ya. Sebelah kanan kita tulis, misalnya DPP menurut KPP KPPA, karena kita sedang di KPPB. Maka kita pakai VLOOKUP, kita mencari nomor faktur ini misalnya, ya. Terus mencarinya di table array, ini, tarik ke kanan sampai ketemu DPP-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kolom. Iya, hasilnya ini. Lalu hitung selisihnya. Adakah selisihnya? Sama dengan ini minus ini. Enter. Double klik. Nah, ternyata ada temuan ya. Kita filter. Kita cari yang NA dan yang bukan 0. Nah, ini temuannya. Ada 5 temuan. 2 temuan adalah sama-sama dilaporkan, tetapi jumlahnya selisih jauh ya. Hilang nolnya nih. Hilang nolnya 2 biji. Selain itu ada 3 temuan yang tidak dilaporkan di KPPA. Berarti ini bisa dipakai oleh KPPA untuk memeriksa kenapa kok nggak dilaporkan. Sekarang kalau di sheet KPPA dilakukan hal serupa, apa yang terjadi? DPP
menurut data di KPPB. Sama dengan VLOOKUP mencari apa? Nah, kita mencari nomor faktur di table array mulai dari kolom H. Kolom apa tuh? Kolom E ya, tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7 juga. 7 juga. 0. Oke. Hitung selisihnya sama dengan ini minus ini. Double klik ke bawah. Kita filter. Adakah temuan? Oh, ada juga temuan. Nah, tapi temuannya tidak ada yang NA ya. Temuannya adalah 2 faktor yang sama-sama dibukukan, tapi jumlahnya tidak sama. Nah, ini ya. Jadi dikecilkan rupanya oleh si PT Kocak ini. Ada sales yang dikecilin. PT Jojo juga sales dikecilkan. Kemungkinan itu. Atau kemungkinan salah ketik. Atau mungkin yang di kantor pelayanan pajak B itu datanya salah misalnya. Jadi KPPA menemukan 2 temuan, KPPB menemukan 5 temuan. Ya. Nah, jadi dengan cara seperti ini kita cari temuan itu mudah sekali, seperti menangkap binatang di kebun binatang. Oh, gampang banget ya. Dulu waktu saya kuliah di Amrik dulu saya bikin paper mengenai ini. Lalu kami pakai program ya, program bagaimana menemukan PPN yang disembunyikan. Ya. Zaman dulu sekali, tahun 90-an, saya masih kuliah. 90 awal-awal ya. Jadi dengan cara ini, dulu saja, zaman dulu itu, waktu saya baru lulus STAN, belum masih STAN namanya, baru lulus STAN tuh udah bisa kita menghitung itu. Padahal komputernya masih komputer pakai DOS. Belum Windows, masih pakai DOS. Belum ada hard disk, masih pakai disket. Itu pun sudah bisa menemukan ini. Ngambil data dari beberapa KPP lalu ditandingkan. Ya. Jadi kalau zaman sekarang itu tidak melakukan seperti ini, wah itu ketinggalannya jauh banget ya. Tapi mestinya semua auditor sudah melakukan ini. Problemnya adalah apakah datanya tersedia. Nah, itu problemnya. Demikian juga antara bea cukai, ya, sama juga ya. Over invoicing dan under invoicing. Bea cukai kan menerima laporan impor. Importir nakal itu kepingin supaya biaya masuknya rendah, maka dia kecil-kecilkan komersial invoice-nya. Dia minta komersial invoice 2 macam dari mitra bisnisnya di luar negeri. Dibikinlah invoice rendah, sehingga biaya masuknya rendah. Sementara untuk kepentingan pajak, dia minta invoice yang mahal, supaya harga pokok barang itu mahal. Nah, kalau harga pokok barang mahal, maka cost of goods sold-nya tinggi, maka laba bersihnya rendah. Laba bersih rendah, maka PPh badannya, pajak penghasilan badannya menjadi rendah. Gitu ya. Nah, itu modus operandi kecurangan itu mudah sekali diungkap kalau auditor mengambil data dari DJBC dan ngambil data dari DJP. Itu sudah dari dulu tuh udah diketahui itu.
Wah, saya dengar-dengar prakteknya suka tidak mudah untuk mendapatkan data itu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ada kesulitan? Izin Pak, Ya, Pak kalau nembak ke PPN-nya aja boleh kan Pak ya, bisa juga ya? gimana maksudnya? Kan Bapak ini nembak Nembak datanya ke ke DPP. Nah, nembak kalau nembak ke datanya ke PPN-nya kolom ke kolom kolom yang WP. angka tanpa yang DPP. Jadi tadi saya nyobainnya nembak datanya ke PPN, kebetulan sama sih Pak. Ke nilai PPN. Iya langsung ke PPN-nya terus hitung fungsinya dan kebetulan sama sih Pak. Itu berisiko. Jangan ke nilai rupiah ya. Resiko ya. Karena banyak transaksi yang nilai rupiahnya sama. Kalau nilainya misalnya angka 400.000 itu banyak gitu, wah repot jadinya, nggak akurat jadinya. Ya. Jadi pakailah kolom yang sifatnya unik. Oke, pertanyaan lain? Kalau tidak ada, coba kalian buka file tadi kan rekonsiliasi ya. Sekarang ini kriminal data. Ambil kriminal data yang mana ya? Kriminal data yang 03 ini. Kriminal data 03. 03 kriminal data. Ada ya? Silakan dibuka. Nah, ini ceritanya kalian sedang melakukan audit atas penanganan keamanan, program penanganan pencegahan tindak pidana di Bareskrim, misalnya ya. Kalian punya data berapa banyak nih? Punya 3.400-an data ya. Tugas kalian adalah, karena kalian melakukan audit operasional, yang tujuannya adalah memberikan saran bagaimana menurunkan atau memfokuskan kegiatan penurunan kriminal itu, strateginya gimana? Tujuannya itu. Nah, tipe kriminal itu ada 5 macam. Kriminal paling berat ini adalah yang di bawah. Pembunuhan. Yang kriminal nomor 5. Nomor 4, pemerkosaan. Nomor 3, pencurian dan perampokan. Nomor 2, narkoba. Nomor 1, mabuk. Nah, gitu ya. Nah, silakan kalian lakukan analisis untuk melihat keterkaitan antara data-data itu dari 2 kolom ini tentunya. Kalau kolom pertama nggak usah ya. Dari 2 kolom ini mainkan gimana caranya sehingga kalian mendapatkan suatu pola. Ini ada new knowledge. Yang new knowledge ini bisa dipakai untuk membuat rencana penanggulangan atau pencegahan kejahatan di masa depan. Ya, silakan. Saya kasih waktu 6 menit. Sepuluh menit ya, 10 menit. Ya, maaf, saya tadi ke belakang sebentar karena mencium ada bau sesuatu terbakar.
Kayaknya tetangga ini. Nah, ya. Tetangga bakar-bakar sampah mungkin. Ya, ada lagi yang mau share? Ada yang mau berbagi sesuatu ke temannya? Ya, jadi bisa ditambah hari ya. Hari bisa juga ditambah tanggal mungkin. Jangan-jangan kejadian di tanggal muda dengan di tanggal tua, tengah bulan beda ya. Terus bulan dan tebu. Ininya saya kunci pakai F4 biar bisa di copy ke kanan. Sehingga ke kanan saya tinggal ganti ini aja. Tinggal diganti ini menjadi MM, lalu tahun YYY. Ya. Ya, ini diganti menjadi DDD supaya muncul teks nama hari. Kalau ini DD supaya tanggalnya yang muncul. Bulan MM, tahun YY. YYY. Lalu saya pivot table. Izin Pak, duanya jangan di lock. Ya, Ini row-nya ke lock itu Mas. row-nya ke lock. Sebentar. Yang mana tuh? Kan seharusnya Dari B3 kan. baiknya ke bawahnya. Oh, iya, iya. Yang B2. Ini harusnya. Oh, ini harusnya di lock-nya gini ya. Nah, gini ya. Benar ya? Ya. Di lock-nya pakai $1 di sebelah kiri. Ya, makasih. Ini jadi DD. Ini jadi MM. Ini jadi YYY. Ya, ini di double klik. Ya, mudah-mudahan sudah akurat nih. Nah, lalu saya blok. Insert pivot table. Oke. Kita lihat kalau per tanggal. Lalu crime type-nya. Kita lihat. Nah, sepanjang 3 tahun itu, kalau per tanggal, nggak begitu kelihatan mencolok ya artinya. Perbedaannya. Tapi kalau kita intervensi ke tahun, ada satu pola nih. Sepertinya di tanggal-tanggal tertentu ini kasus kejahatan itu berpola. Sekarang kita masukkan bulan, tahun, bulan.
Sekarang kita investigasinya observasinya di tahun 2010 aja. Kalau di 2010 untuk setiap bulan, kalau kita lihat 3 bulan pertama aja, jarak observasinya tidak bias. Nah, itu 3 bulan pertama ternyata kejahatan itu banyak di sini ya untuk bulan Januari. Bulan Februari agak merata. Bulan Maret akhir-akhir ini ya. Kalau ditambah crime type-nya di sini, lalu kita cari satu-satu, kita lihat satu-satu. Nah, bulannya kita tambah semuanya misalnya. Ternyata ada yang cenderung di tengah bulan ini. Kriminalitas tipe 1. Berapa kali dalam tahun di 2010 itu kriminalitas tipe 1 itu terjadinya di tengah-tengah bulan. Nah, kalau kriminalitas tipe 2 polanya random ya. Kriminalitas tipe 3 agak random juga ya. Ya random, ada di tengah bulan, ada di awal bulan. Tipe 4 ini kayaknya beberapa kali, 2 kali sih. Itu agak-agak di akhir, agak-agak tengah minggu ketiga ya, minggu ketiga. Tapi termasuk random lah ini. Demikian juga di tipe 5. Gimana kalau di tahun yang terakhir, tahun 2014? Nah, 2014 seperti ini. Kalau misalnya tahunnya itu kita taruh di sini. Nah, tahunnya kita taruh di row. Kemudian tipe dari crime-nya kita pilih sebentar nih tahunnya kita buat apakah ada pola sama antara 2012 dengan 2014. 2012 dengan 2014 apakah ada pola sama dalam hal penyebaran per tahun. Jadi kalau yang merah itu 2014, yang biru 2012. Ternyata beda penyebaran. Kalau 2000 yang sama itu yang bulan 1, 2, 3. Bulan 1, 2, 3 itu ada biru, ada merah. Tapi bulan 4, 5, 6, 7, 8 itu lebih banyak kejahatan di tahun 2014 dibandingkan 2012. So, grafiknya kita ganti gimana? Karena kurang jelas. Grafiknya kita ganti alat bagan. Kita pakai combo. Lalu kita oke kan? Nah, tahunnya ini 2012 polanya seperti ini. Apakah ada 2014 polanya ini lebih mencolok ya?
Jadi 2014 itu lebih merata sepanjang tahun, kalau 2012 itu di awal tahun dan di akhir tahun, tengah-tengah tahun itu jarang. Ini kalau kita lihat menurut tanggal. Bagaimana kalau crime-nya yang lain? Tipe 4. Tipe 4 mirip. Kalau misalnya tahunnya jangan 2014 lah. Jangan 2012, 2011 misalnya. Nah, kalau lihat 2011 dibandingkan 2014, ini 2011 itu banyak di akhir tahun ya, membiruin. Tapi di sepanjang tahun ya ada juga ya, ada juga yang tinggi. Kalau di 2014 yang agak tinggi itu bulan 10. Untuk tipe kriminalitas 4. Kalau kriminalitas 3, kriminalitas 3 2014 sporadis. Kriminalitas 2 lain. Nah, jadi dari sini membandingkan 2 tahun itu kita mendapatkan kesan mengenai apakah pola 2011 itu akan terulang di 2014. Nah, tapi rupanya tidak ya. Tidak, polanya berbeda 2014 dengan 2011. Walaupun 2014 lebih tinggi daripada 2013. Mulai meninggi gitu ya. Itu kalau lihat dari tanggal. Kalau lihat dari hari bisa beda lagi nih. Lihat dari hari. Nah, membandingkan 2 tahun yang berbeda. Apakah ada pola kejahatan yang berkorelasi dengan hari? Ada, cuma bergeser ya. Di tahun 2011 itu yang banyak Wednesday. 2014 yang banyak rupanya Tuesday. Nah, ini untuk bisa jadi analisis. Kenapa? Apakah hari Selasa itu ada pola aktivitas masyarakat yang berubah dibandingkan 2011? Ini juga gitu. Saturday 2014 di bulan 5 itu tinggi. Tapi di bulan lain nggak ada kejahatan 2014. Jadi yang tinggi-tinggi di bulan 3, bulan 5, bulan 8. Ya kira-kira gitulah. Intinya pokoknya dari melakukan browsing ini, imajinasi kita bisa kemana-mana. Lalu dengan imajinasi itu, maka kita bisa membuat perencanaan pendalaman case-nya akan seperti apa sebelum kita merumuskan rekomendasi. Ya, oke. Sebelum kita tutup yang ini, apakah ada pertanyaan atau ada komentar? Silakan. Ya, kalau tidak ada ini bisa kita tutup. Saya tutup. Nah, sekarang kita ke data yang lain lagi. Kita ke pembelian penjualan jurnal sudah. Oh ini latihan 001 nih.
latihan 001. Silahkan dibuka latihan 001 yang saya share kemarin. Saya bagikan di lewat Telegram ya. Saya buka. Nah, ini contoh soal yang diperlukan untuk mengukur kompetensi mahasiswa dalam menerapkan parallel simulation. Parallel simulation itu kan kita mengolah datanya auditi menggunakan software kita sendiri. Lalu hasil pengolahan kita itu kita bandingkan dengan hasil pengolahan dari softwarenya auditi. Kalau tidak sama, maka kita bisa menyimpulkan bahwa softwarenya auditi itu prosesnya tidak akurat. Kalau sama, maka kita bisa menyimpulkan softwarenya auditi akurat. Nah, untuk berani mengatakan dengan penuh keyakinan seperti itu, maka kita harus mampu melakukan perhitungan yang akurat. Ini contoh perhitungan yang lazim. Pengen ngitung berapa saldo piutang per hari ini, berapa saldo piutang per pelanggan. Jadi, kalau yang atas total, yang di nomor 2 per pelanggan. Kalau nomor 3 per semester. Tapi seluruh piutang. Nah, masing-masing ini 1 menit, 2 menit, 4 menit. Nah, sekarang kita kerjakan nomor 1 dulu. Keseluruhan piutang per hari ini, kita punya kartu piutang yang berisi transaksi secara keseluruhan. Ada beginning balance. Nah, kemudian ada master piutang. Pertanyaannya, nomor 1, berapa saldo seluruh piutang per hari ini? Ya, silakan dikerjakan dalam waktu 1 menit. Nah, habis waktunya. Sudah ketemu berapa saldonya? 5 Per hari juta ini. 20. Berapa? 5.296.080. Ya. Ya. Sebetulnya cepat harusnya ya. Ya. Setengah menit juga selesai sebetulnya. Ini menuju ke bawah. Kita lihat nih tanggal transaksi. Di filter dulu ya. Kita filter. Untuk bisa tahu transaksi ini sampai tanggal berapa. Oh, cuma 2014-2015. Berarti saldo 2016, 2017, 2019 sampai dengan hari ini sama. Sama ya. Ya, terus kita menuju ke bawah. Klik, lalu jalankan AutoSum. Enter. Copy ke kanan. Kemudian sama dengan ini minus ini. Udah enter. 5296080. Ya. Jadi nggak usah diketik sum gitu, nggak usah. Ya. Langsung saja klik, lalu jalankan AutoSum. AutoSum ya. Sekarang pertanyaan kedua. Saldo piutang per pelanggan per hari ini. Kalau tadi kan total, sekarang per pelanggan.
Bisa pakai sum if, bisa pakai table pivot. Ya, sekarang saya pakai table pivot ya. Saya blok, yang diperlukan hanya pelanggan, debit, dan kredit. Insert. Pivot table. Oke. Tarik kode pelanggan. Tarik debit. Tarik kredit. Nah, ini udah jadi. Tinggal saldo. Saldo harus diketik manual. Sama dengan B4 minus C4. Enter. Double klik. Selesai. Cepat kan? Ini saldo. Kalau pakai sum if, di sini naruhnya. Debit, kredit. Sama dengan sum if, kurung buka. Mencari apa? Mencari ini, C01. Carinya di mana? Di kartu piutang, kolom C. Kemudian sum range-nya di kartu piutang, kolom D. Nah, gitu kan? Klik OK. Double klik. Deng. Ya. Sekarang yang ini di copy. Copy. Kopinya ke sini. Nah, ke sini ngopinya. DD diganti menjadi EE. Nah, terus selisihnya sama dengan ini minus ini. Enter. Deng. Selesai. Ya. 347 260. Benar nggak? Sama nggak? 347 260. 239 380. 239 380 ya, sama. Ya. Jadi bisa pakai sum if seperti ini. Saya tampilkan ini sum if yang kolom debit. Ini sum if kolom kredit ya. Satunya yang kolom debit. Alt print screen. Nah, ini yang kolom debit. Ini yang kolom kredit. Debit dan kredit. Ini saldo. Cepat kan? Nah, yang agak lambat sedikit ini yang soal nomor 3. Berapa saldo seluruh piutang per semester? Kalau per semester, maka ada 2 cara. Cara pertama pakai filtering. Cara kedua pakai pivot. Kalau pakai Excel yang baru, itu semester itu udah muncul tuh. Ada. Kalau Excel yang lama nggak ada. Nah, sekarang pertanyaannya adalah
saldo seluruh piutang per semester. Seluruh piutang per semester. Kalau semester 1 itu berarti saldo mulai semester 1 tahun ke-1. Tahun ke-1 itu tahun 2014. Semester 1 2014 semester 1 itu dari Januari sampai dengan Juni 2001. Kalau saldo piutang semester 2 2014 itu sama dengan saldo akhir tahun 2014 karena piutang itu kan post asset. Jadi saldo akhir itu adalah akumulasi sejak awal sekali sampai dengan hari ditanyakan. Jadi kalau 2015 semester 1 itu sama dengan saldo per bulan Juni, 30 Juni 2015. Jadi dijumlahin semua. Dari Januari sampai dengan Juni. Demikian juga semester 2. Gitu. Beda dengan kalau yang ditanya laba. Kalau laba per semester itu hanya Januari sampai dengan Juni di tahun itu saja. Atau dari Juli sampai dengan Desember di tahun itu saja. Tidak masuk tahun-tahun sebelumnya. Tapi kalau piutang masuk tahun sebelumnya. Maka kalau yang ditanya piutang akan lebih cepat kalau jumlah tahunnya sedikit. Lebih cepat pakai filtering. Ya. Sekarang untuk di filtering, bawahnya dihapus dulu. Yang kalau ada jumlah nih dihapus dulu. Del. Kemudian filter. Tanggal kita ambil 2015 saja filternya. Atau 2014 saja dulu ya. 2015 matikan. 2014 saja dan yang diambil 2014 pun hanya Januari sampai dengan Juni. Klik OK. Nah, maka di bawahnya tinggal diklik auto sum. Auto sum-nya di blok atas. Yes. Auto sum. Nah, enter. Di copy ke kanan. Nah, yang paling kanan adalah sama dengan debit minus kredit. Nah, ini semester 1 2014. Kalau semester 2 2014, nah itu setara dengan kita memfilter seluruh 2014. Maka ini hidupin aja seluruh 2014. Maka saldonya menjadi nih. Ya, cepat kan? Dikali salin. Bagaimana semester 2 semester 1 2015? Tinggal diklik, biarkan 2014-nya tadi tercentang, 2015 pilih hanya bulan Januari sampai dengan Juni. Nah, ini adalah semester 2 2015. Semester 1, semester 1 2015. Kalau semester 2-nya berarti sama dengan nah, ini dicentang. Jadi 2 tahun dicentang semua. Dapatlah saldo akhirnya 529608. semuanya. Nah, ini cepat kalau pakai filtering. Jadi kalau setiap ini setengah menit per semester, maka 4 semester bisa 2 menit. Kalau pakai pivot table agak lama. Nah, tapi sebelum ke sana, saya ingin menunjukkan bahwa rumus ini pakai subtotal dalam keadaan terfilter. Kalau subtotal dalam keadaan terfilter kita hidupkan, maka rumusnya bukan sum, tapi rumusnya subtotal parameter 9. Apa itu subtotal parameter 9 dari area ini? Artinya itu adalah menjumlahkan hanya yang terlihat di mata. Jadi setiap kali kita filter ulang, itu jumlahnya mengikuti yang terlihat di mata. Contoh nih,
Ini kan 2015 5296080 ya. Lalu kita hanya ingin lihat customer nomor 1 aja. Nah, hanya customer nomor 1 aja. Nah, jumlahnya berubah. Ini hanya customer nomor 1, yang lain sembunyi. Jumlahnya mengikuti hanya customer nomor 1. 2014-15. Kalau hanya ingin lihat di 2014 saja. Nah, 2014, transaksi 2014, customer nomor 1. Jumlahnya berubah. Nah, itu kehebatan rumus subtotal parameter 9. Di Excel itu kalau nggak salah subtotal pakai parameter itu ada sampai 15 kalau nggak salah. 15 atau 20 ya. Ya belasan lah. Ada subtotal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, terus 101, terus berapa gitu ya. Nah, itu gunanya beda-beda. Bisa dipelajari di help-nya ya. Untuk apa itu subtotal? Atau mungkin di bawah kadang-kadang ada tulisan di sini. Ada help-nya ya. Untuk apa sih subtotal itu? Parameter 9 itu untuk apa? 8, 7, 6, 5, dan seterusnya. Oke. Nah, sekarang kalau pakai, tapi sebelum lanjut, apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada pertanyaan, ini saya tampilkan semua. Tampilkan lagi semua, matikan filternya, sehingga warna di kiri tidak lagi biru, tapi abu-abu ya. Nah, kita mesti bikin kelas. Klasifikasi ya. Pakai rumus. Misalnya, ambil dulu tahunnya. Pakai rumus. Tahun. Kalau mau cepat ya. Sama dengan teks. Atau sama dengan year lah. Teks juga boleh lah. Teks. Ini. Terus. YY. (2014), klik. Nah, ini tahunnya. Terus semesternya. If, jika, month, dari ini, month dari itu lebih kecil sama dengan 6, maka dia dianggap sebagai semester 1. Kalau tidak, dia semester 2. Nah, gitu deh. Enter. Nah, double klik. Akurat nggak nih? Tes. Ini semester 2. Bulan 7 ya, akurat ya. Jadi rumusnya, jika month dari tanggal ini lebih kecil sama dengan 6, maka dia semester 1. Kalau tidak, berarti kan 7, 8, 9, 10, 11, 12, dia semester 2. Terus gabung sama dengan ini, dan kasih tanda pemisah dan semester. Nah, ini 2014 semester 1, terus yang di bawah 2014 semester 2, nah, dan seterusnya. Baru di pivot table, gitu ya. Barulah di pivot table, cukup yang di pivot table sini aja. Pivot table, insert, pivot table, klik OK, ambil semester yang di gapnya nih. Nah, lalu debitnya ambil, kreditnya ambil, tulis saldonya sama dengan
B4 dikurangi C4. Nah, ini ya. Selesai sudah untuk menghitung berapakah saldo mutasi. Ini mutasi. Ini saldo mutasi. Belum saldo akumulatif. Saldo akumulatif semester pertama adalah ini. Semester keduanya sama dengan semester pertama plus mutasi semester kedua. Semester berikutnya adalah saldo semester kemarin plus mutasi semester ini. Nah, gitu. Nah, sehingga ini akan jumlahnya sama dengan ini. Saldo mutasi. Yang ini saldo akun. Tuh ya. Nah, sekarang saya tunjukkan yang ini. Jadi rumusnya, yang ini rumusnya teks. Yang ini rumusnya if. Ya. Nah, ini rumusnya gini ya. Saya kasih warna kuning, merah, dan biru. Kalau sudah, maka kolom yang saya blok ini dijadikan pivot table. Ya, silakan dicoba. Kalau ada yang mengalami kesulitan, silakan bertanya. Ada yang meninggal dunia apa yang itu dia tuh jadikan setelah kurang uang 2.200.000 untuk
Apakah ada yang mengalami kesulitan? Nah, ini contoh kompetensi yang harus dimiliki. Jadi kita harus bisa menjumlahkan berbagai hal untuk berbagai macam keperluan. Termasuk kalau misalnya, ini misalnya saya buang ya tandanya supaya rumusnya menjadi fix. Nah, kalau kita diminta menjawab berapa rata-rata transaksi per transaksi ya, rata-rata per transaksi untuk setiap customer. Nah, ini di blok semuanya, lock, lalu insert pivot table. Kita diminta rata-rata transaksi per pelanggan, berarti kode pelanggan, ya. Terus tahunnya, transaksi kan kalau piutang debit ya. Kemudian jumlah dijadikan apa namanya? Average, nilai apa? Summary value-nya berdasarkan average. Nah, ini masih belum betul nih. Kenapa? Karena di transaksi aslinya itu ada beginning balance. Beginning balance nggak boleh dimasukin. Maka kita perlu filter. Ini mana tadi? Nah ini perlu difilter. Penjelasan, mana penjelasan? Nomor faktur. Ini penjelasan kalau nggak salah ya. Masukkan ke filter. Nah, filter kita tampilkan yang beginning balance. Yang beginning balance nggak boleh dimasukin. Nah, maka pilih beberapa item. Tampilkan multi item ya. Yang beginning balance-nya matikan. Lalu yang 5 ya, kemudian yang ini total ini juga matikan. Oke. Nah, ini hasilnya. Siapakah yang paling besar? Kalau mau siapa yang paling besar, bisa dilihat satu-satu, kelamaan, kesuwen. Pakailah pivot chart. Nah, ketahuan nih, siapa yang paling tinggi. C, 1. Atau kalau mau lebih cepat lagi, pakai di filter, blok, terus di filter. Di blok, terus di filter. Filternya nggak mau. Nggak mau di filter. Berarti harus dari sini. Oh, nggak mau. Filter saya nggak mau. Kalau nggak mau ya udah, filternya berarti dari sini, dari rata-rata ini. Ini pun nggak mau difilter. Berarti dilihat yang paling tinggi. Ini 316, 314, 316 juga. 31624 ini 31612, berarti yang 24 lebih tinggi. Nah, tinggal bandingin satu lagi, 311 ya, berarti yang paling tinggi nih, C005. Atau bisa pakai rumus max. Max dari ini. Ya.
Oke. Nah, itu kalau pakai pivot table kita bisa menjawab macam-macam pertanyaan. Berapa rata-rata penjualan setiap pelanggan khusus untuk semester 1? Nah, berarti semester harus dimasukin. Khusus semester 1. Semester 1 ini kan? Semester 1 berarti semester 2-nya dimatikan. Nah, inilah yang paling tinggi. Ya. Kalau mau mencolok, grafiknya dibikin kurus dan tinggi. Nah, kalau grafiknya dibikin kurus dan tinggi, itu mudah menemukan yang paling tinggi ya. Ketimbang grafiknya pendek. Nah, kalau grafik pendek ini susah nemukannya, lebih-lebih pendek lebar lagi. Susah melihatnya ya. Kalau mau ngelihat ekstrim, itu tampilannya bikin kurus dan tinggi. Itulah the power of picture. Ya. Gambar katanya bisa bercerita lebih banyak daripada 1000 kata-kata. 1000 kalimat. Ya. Jadi kalian di rumah explore ini ya, explore mengenai pivot table. Kemudian soal berikutnya. Soal berikutnya adalah latihan 005. Kuis. Ini soal ini dipecahkan dalam waktu 2,5 jam. Kita ambil yang pokok-pokok aja. Soal ini punya cerita dia. Ceritanya ini tipe ujian zaman dulu begini modelnya. Waktu belum ada big data analytics ya. Polos-polos saja. Jadi cerita perusahaan itu SOP-nya seperti apa, lalu berdasarkan cerita SOP itu, kita diminta untuk menjawab soal. Pertanyaannya ada di sini. Nah, pertanyaannya, suruh mengevaluasi berdasarkan COVID, zaman dulu begitulah ya. Terus apa kelemahan pengendalian internalnya? Nah, setelah itu menghitung. Nah, menghitung ini antara lain kita harus bisa if, sum if, count, auto sum, filtering, pivot table gitu ya. Nah, sedikit sebenarnya rumusnya itu aja. Hanya ada satu prosedur yang akan lebih cepat dibandingkan prosedur yang lain di satu case. Tapi begitu diterapkan di case yang lain, bisa beda. Ya. Seperti misalnya di case variabilitas datanya itu sedikit, maka mencari jumlah pakai filtering itu cepat. Tapi begitu variabilitasnya tinggi, jumlah keragaman, jumlah customer-nya banyak, nah itu kalau pakai filtering menjadi tidak visible kalau menjawab pertanyaan saldo per customer. Lebih cepat pakai pivot table ya. Nah, ini ditanya nih, berapakah penjualan bruto 2011? Karena auditor curiga jumlah ini kelihatannya salah nih.
maka kita harus ngitung bruto berapa, diskonnya berapa. Terus datanya di mana? Oh, datanya sini di sheet ini data. Nah, ini datanya. Nah, kalau ngitung penjualan, mesti membutuhkan faktur penjualan master dan faktur penjualan rinci. Ini harus diimpor. Sekarang kita impor ya. Kita impor. Kita buka. Dari Excel kita buka. Jenis filenya. Pilih jenisnya teks. Kita akan buka penjualan master. Buka. Nah, muncullah seperti ini karena dia teks. Ada pilihan mau lebar tetap, fixed width, atau pakai pembatas, delimited. Nah, kalau fixed width, itu panjang karakter setiap kolom itu sama. Misal kita pakai fixed width ya. Berikutnya teks. Nah, kita harus tentukan dipotongnya di mana tuh. Oh, dipotongnya di sini. Mana lagi? Diklik lagi. Oh, di sini kira-kira potongnya. Mana lagi? Nah, yang di sini nggak bisa nih. Ini belok-belok. Artinya lebar dari kolom itu tidak fix. Jadi kalau kita pakai fixed width, nggak bisa ini. Kalau kita letakkan di sini, maka ini akan kepotong. Jadi bukan fixed width ya. Untuk file ini bukan fixed width. Kita pakai delimiter. Delimited itu ada karakter yang memisahkan antar kolom. Karakternya itu apa? Nah, sekarang belum kelihatan. Sekarang kita next dulu. Nah, bisa dipilih tab, bisa dipilih yang lain. Misalnya titik koma. Nah, kalau titik koma nggak kepotong, berarti bukan. Koma, bukan. Spasi, nah, kepotong. Cuma kepotong bukan di tempat yang kita inginkan. Rupanya tab. Kalau pakai tab, itu kepotong kelihatannya seperti di tempat yang kita inginkan. Ya. Next, gitu kan. Nah, lalu tanggal. Tanggal ini formatnya hati-hati nih. Ini DMY, berarti dirubah. DMY. Nah, terus yang ini general saja, yang ini general, yang ini general, yang ini nggak usah diimpor, jangan diimpor. Nah, itu ya misalnya ya. Kemudian yang lain ini semua tidak usah diimpor. Misalnya gitu. Nah, ini tadi tanggal kita pakai date. Ini kalau pakai Excel yang lama, itu tidak dijamin akurat. Makanya saya tidak berani pakai ini. Saya lebih senang pakai teks. Ya. Jadi tanggal saya pakai teks saja. Tidak pakai ini. Kalau Excel yang baru, yang 2020 ini, itu akurat ya. Nah, Excel yang lama suka meleset. Jadi misalnya tanggal 2 strip 3 2011. Bisa ditafsirkan itu tanggal 2 Maret, bisa ditafsirkan bulan Maret bulan Februari tanggal 3. Jadi 2 strip 3 2011, strip 2011 itu bisa ditafsirkan digit pertama itu bulan, tapi kadang-kadang ditafsirkan digit pertama itu harinya. Wah, kan danger raus ya. Walaupun sudah di-set seperti ini. Saya beberapa kali mengalami hal seperti itu, jadi aduh, ribet. Nah, jadi untuk yang pakai Excel lama, impornya sebagai teks. Kalau ketemu tanggal, imporlah sebagai teks. Lalu selesai. Nah, selesai nih.
ya, terimpor. Tinggal ini dirubah menjadi tanggal beneran. Nah, untuk mengubah jadi tanggal beneran, maka dipotong-potong. Ini tanggalnya, terus ini bulannya, terus ini tahunnya. Tanggalnya pakai rumus left. Ini gitu ya, left. Ambil 2 digit pertama. Nah, month-nya mid. Ambil digit keempat, 1, 2, 3, spasi, digit keempat, mulai digit keempat, terus sebanyak 3 digit. Nah, digit keempat sebanyak 3 digit. Nah, yang ini tahunnya pakai rumus left, right. Right dari ini sebanyak 4 digit. Diambil 4 digit paling kanan. Nah, itu cara pertama. Terus bulannya ini dikonversi. Kalau Jan itu sama dengan 1, Feb sama dengan 2, nah, ribet. Sama dengan if Jan, jika ini sama dengan Jan, maka angka 1. Jika tidak, tanya lagi, if dia adalah sama dengan Feb, maka dia adalah 2. Jika tidak, tanya lagi, if, kelamaan. Itu ya, lama banget. Tuh. Sekarang bisa nggak ini dikali 1? Nggak mau. Wah, jadi gimana dong? Nah, salah satu caranya adalah pakai VLOOKUP. Bikin Jan, Feb, Mar, Ap. Nah, ini kasih angka 1, 2, 3, 4. Nah, terus bikin VLOOKUP di sini. Sama dengan VLOOKUP. Mencari apa? Mencari ini. Nah, di mana? Di tabel array ini. Terus tampilkan kolom kedua. Nah, ini cepat nih. Nah, cepat kan? Cepat. Ya. Jadi tinggal bikin Januari sampai Desember. Tapi tetap ini masih lama. Cara lain. Cara lain ini tanggal ini di-copy. Di-copy ke sini. Nah, terus suruh komputer motong. Blok, pakai formula, ada data. Terus ada text to column. Text to column. Text to column. Lalu kita pilih fixed width. Next, kita potong di sini. Ya, potong sini. Selesai. Langsung kepotong, cepat ya. Nah, jadi proses memotong tadi lebih cepat ketimbang kita pakai rumus left, mid, sama right. Ini motongnya. Ya, Januari, Februari, segala macam, pakai VLOOKUP. Itu cara kedua. Cara ketiga, gimana cara ketiga?
sama dengan ini dikali 1. Nah, kalau hasilnya angka, kayaknya dia mau dikonversi. Angka ini kita jadikan date. Kita jadikan date. Jadi short date. Tanggal 11 bulan 1 2011. Ya, akurat. Nah, jadi rumusnya dikali 1. Ya, silakan dipraktekkan supaya tahu rasanya. Kalau yang ini pakai apa tadi? Pakai left. Yang ini pakai mid. Yang ini pakai right. Itu untuk mengubah jadi tanggal. Dalam rangka menjawab pertanyaan apa tadi? Penjualan 2011. Nah, kalau penjualannya 2011 saja, sebetulnya kalau hanya penjualan 2011, sebetulnya tidak usah kita mengkonversi tanggal. Cukup kita mencari 2011. Jadi setelah dipecah pakai text to column, ya, pecah text to column ini difilter aja. Tampilkan hanya yang 2011. Terus lihat jumlahnya. Trik, jumlahnya ada di bawah. Jumlahnya ada di bawah. Nih, atau kita pakai pakai AutoSum. Ini jumlahnya. Cepat ya. Pakai AutoSum. Jadi cukup hanya yang kelihatannya tadi begitu susah, ternyata menyelesaikannya hitungannya nggak sampai 1 menit harusnya. Nah, dengan jalan apa tadi? Tanggal ini di-copy ke kanan, lalu dipotong pakai text to column. Sehingga terpisahlah antara tahun 2011 dengan 2012. Lalu difilter, tampilkan 2011 saja. Selanjutnya menuju sel paling bawah, dihitung sum-nya. Udah. Misi, Pak. Silakan. Maaf, tapi udah jam 5, Pak. Oh iya, saya memang pas sudah baru aja lihat jam ini. Maaf ya, Pak. Ya. Ya. Ada lagi sebelum kita tutup, mungkin ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita sudahi kuliah hari ini. Oh, izin Pak, sesi foto dulu karena ini kan pertemuan terakhir Pak. Oh iya. Boleh. Ya teman-teman yang tidak keberatan bisa dinyalakan dulu on cam-nya. Baik, kita hitung mundur ya. Oh, masih ada yang nyalain. Oke.
Adab mestinya pakai jangan pakai masker. Kecuali di situ banyak orang. Memang lagi pakai masker, Pak. Bukan. Oh gitu. Asli Pak maskernya Pak. Enggak, maksudnya kalau tidak sedang banyak orang di sana, kalau kita mau foto jangan pakai masker. Maksud saya. Kecuali di lingkungan tempat kamu bekerja sekarang banyak orang. Saya kebetulan lagi di kafe Pak. Oh iya, iya. Oke. Ya, kita hitung mundur ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sudah. Terima kasih. Terima kasih. Ini udah semua nih. Sudah kan ada 2 page-nya. Sudah semua? Oke. Ya, kalau gitu sampai ketemu. Udah nggak ketemu lagi kali ya. Selamat belajar. Semoga kalian semua lulus dengan nilai yang bagus. Kalau selama ini saya punya kekurangan dan kesalahan dan hal-hal yang tidak menyenangkan, mohon dimaafkan sebesar-besarnya ya. Oh ya, kalian ujian hari Jumat ya? Hari Jumat, Pak. Jumat, Pak. Jumat. Makasih. Jam ke berapa tuh? Pagi, Pak. Pagi pertama. Oke. Ya deh, belajar baik-baik ya. Insya Allah akan saya kirim link untuk kalian belajar ya. Oke, selamat belajar. Semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sehat selalu. Sama-sama. Saya matikan ya.